Ya, sudah siap belajar? Siap dong. Siap, Siap, Kak. Kak. Semangat ya. Ada yang berpuasa hari ini? Alhamdulillah. Oh, Ini udah buka. meskipun berpuasa tetap semangat ya. Oke, kita mulai nih. Baik, kali ini seperti biasanya setiap hari Senin saya yaitu Taufika. Boleh di-unmute dulu adikku. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi kali ini kita bertemu lagi dengan kakak pada materi T itu, tes intelijensi umum. Berarti berkaitan dengan sesuatu yang kuantitatif ya. Ada verbal. Nah, verbalnya itu di sinonim dan antonim. Dan juga ada beberapa kemampuan numerik seperti materi, aritmatika sosial, perbandingan, dan lainnya. Oke, langsung saja nih kita mulai soal yang pertama. Semangat! Siap. Sama ini sinonim ya, sudah kakak Ya. lampir. Resah. Sinonimnya apa nih? Langsung jawab, Kak. Boleh langsung jawab, silakan. Gundah. Nomor 1 T, Kak. Gundah, C. C. Gundah, Kak. Gundah. Bunda, Kak. Nah, jawabannya. Ya, ada kameranya nyala Ayo, nih. dong. Berisik banget. Oke, Herlina Putu C juga ya, Gunda. Ayo mute dong, please. Ya, unmute ya. Yap, benar. Adinda ya, Adinda C juga nih. C, Kak. C. C ya. Wah, backgroundnya serem juga tuh, Di. Oh iya dong. Oke, baik. Kita bahas ya. Jadi resah itu, yap, benar Adik Rahmat C ya. Langsung aja nih kita bahas. Untuk soal yang pertama, resah, sinonimnya adalah C. Gundah ya. Oke, banyak banget. Ada yang D juga tadi Adik Zia. Nah, kenapa Kak pilihannya itu gundah? Sebelum Kakak lanjutin penjelasannya, boleh di-unmute dulu ya, adik-adik. Bentar, Luka. Nah, Bentar, oke, lanjut ya. Bentar. Nah, resah itu sama juga dengan gelisah atau tidak tenang. Kenapa Kak ada kaitannya dengan gundah? Oke, mari kita lihat. Mari kita coba. Gundah dalam artian di sini adalah sedih atau bimbang. Nah, jadi di sini perhatikan di kata bimbang. Oke, kata bimbang di sini ya, itu sama juga dengan tidak tenang. Jadi dia maknanya berkaitan. Lalu Kak, kenapa pilihan lain tidak tepat gitu ya? Seperti tadi D. D itu kendala. Kendala itu apa sih artinya? Nah, mari kita lihat. Gulana artinya letih, lesu ya. Kalau lekat artinya sangat erat. Kendala apa itu? Halangan atau rintangan. Dan bagaimana dilema? Dilema itu maknanya situasi yang sulit dalam hal memilih. Oke. Gimana adik-adik? Gimana, Kak? Jadi resah itu sinonimnya lebih cocok ke Gundah. Gundah. Oke, mantap banget. Semangat ya. Berarti Kita gundah lanjut. tuh tuh resah. Lanjut ya. Berarti gundah tuh resah. Iya, benar. Gundah itu resah ya. Silakan soal yang kedua. Nah, soal yang kedua nih lesak. Masih dengan sinonim ya, adik-adik. Silakan. Kakak kasih waktu nih 3 menit. Lesak itu Oke, Herlina Putu, opsi D ya. Aku sendiri deh. Mahdi, opsi E boleh. Udah ada 2 opsi nih. Faiz juga. Oke, dari Teresia E. Yang E, Kak, tertelan. Oke, yang E ya. Opsi E. Nah, kenapa mari kita bahas. Pergi Bahas ya. Oke, banyak nih yang milih opsi E. Netanya juga E, Amelia juga E. Wah, keren banget ya. Kenapa ya bisa E? Yuk kita bahas. Nah, lesak
itu artinya tiruan deh. Tiruan bunyi desau, desar. Seperti kalau misalkan pernah ya, nyeret tikar pernah nggak sih? Enggak. Kayak ada suara gitu ya. Nah, Oh, kalau bunyi, Anjir. ya, bunyi yang mana nih yang paling cocok? Apakah terhenyak? Terhenyak apa sih, Kak? Oke, terhenyak itu dari terangkat dulu ya. Terangkat itu artinya sudah diangkat. Berarti bunyi mengangkat. Terus terhenyak. Terhenyak itu apa? Membanting. Ya kan? Terbuang itu melempar. Sedangkan lontar atau terlontar. Oh, Rahmat, kenapa nggak ada gambarnya, Di? Coba di-reload ulang ya, linknya. Live meeting dulu. Kalau misalkan ada yang belum muncul gambarnya, live meeting baru join kembali. Yang lainnya tampil slide-nya, Di. Ada Kak, ada. Tampil. Ada Kak. Tampil. Mantap ya. Nah, coba deh perhatikan. Jadi lesak itu di sini ya. Lesak itu adalah tiruan bunyi desau. Apa sih Kak maksud bunyi desau itu? Bunyi desau itu seperti kalau kita contohkan bunyi tikar yang diseret. Nah, cocok kemana nih bunyi tikar yang diseret? Lebih ke tertelan ya. Kalau menelan gimana tuh suaranya? ditelan. Ada suaranya kok ditelan, Kak. Ya, suara menelan kan ada suara menelan. Ada. Minum Don, air. Legu. Don. Legu. Oh, iya. Jadi lesak itu lebih cocok sinonimnya dengan tertelan. Berdasarkan apa tadi? Berdasarkan bunyi ya. Oke, glek-glek Kak suaranya. Oke, Rahmat. Baik, kita lanjut ya. Gimana untuk soal nomor 2 bisa dipahami, Adik? Bisa. Lesak lu. Bisa Kak. Paham Kak. Yes. Berikutnya, soal ketiga. Silahkan. Buka. Pukat. Ayo, gampang banget nih soalnya. Jaring. Jaring nggak? Jaring. 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 Pikir pasti tahu. Oke ya. C ya jawabannya. Dari Netanya. Dari Teresia juga C. Ya, bukat. Jaring Pak, jaring. Oke, mantap. Jawa Pukat. juga ya jawabnya jaring. Udah deh, Pukat. gaskan. Langsung aja kita bahas. Bukat tuh bukan yang buah tuh ya? Alpukat. Pukat. Oh ya, sorry. Apa sih? Garing, gocir, garing. Oke ya, oke. Sorry. Jadi pukat itu di Fokus, jaring. fokus. Nah, namun jaring yang bagaimana, Kak? Jala yang besar. Biasanya ini digunakan untuk kapal-kapal nelayan yang besar ya. Pukat Ya. boleh nggak digunakan kalau dalam perairan? Kak, Bahasa apa Kak, pukat? kalau mau aja. Nggak boleh Kak, Gak boleh. karena jaringnya kecil. Karena bahasa bisa Spanyol. merusak terumbu karang. Karang. Oke, kalau perahu apa artinya nih? Kita Perahu. lihat satu-satu ya. Tahu kecil. Perahu itu suatu alat transportasi air ya, bisa terbuat Buat dari dari kayu. kayu. Kalau bom itu senjata dari peledak, kayu. Ada kapal. kapal transportasi air. Oke, dan racun zat Kimia. kimia. Oke, jadi lebih cocok pukat. Udah jelas ya artinya jaring. Betul Kak. Oke. Gimana? Lanjut. Kita lanjut? Gaskan. Soal keempat. Namun tuh, apa nih artinya ya? Majal. Oke. C. Nah ini, oke, Angga Majal. Yang tadi jawab C siapa nih yang aktifkan mic-nya? C. Oke, Majal. Emang apa sih arti Majal? Gini. Tumpul. Tumpul. Benar Nggak tajam. Skuy kita bahas. Jawabannya C, Majal ya. Majal itu artinya tidak tajam atau tumpul. Nih ya, tidak tajam atau tumpul. Nah, kalau misalkan Lo majalah tuh bukan kayak yang dibaca itu kan? apa tuh ya? Majalah. Oh, Oke. Majalah. Kalau ubi apa nih? Tumbuhan Tumbuhan berumbi. Ya. berubi. Oke, kalau bisa berlebih itu terlampau banyak. Gergaji apa gergaji? Besi tipis Besi memotong pemotong. kayu. Oke, kalau pisau? buat Dan bunuh orang. memotong. Iya, benar banget ya. Oke. Pada saat kakak menjelaskan khususnya untuk soal kuantitatif nanti boleh di-unmute ya adik-adik. Ya, Kak.
Di mute maksudnya. Gimana maksudnya? Seperti ini. Kau itu masih terus suruh orang. Musuh bilang. Oke, baik. Rahmat Ricky Kurniawan. Sulut hadir. Aja. Rahmat Kurniawan mute. Gimana nih, kita sepakati dulu ya, di mute dulu soalnya suaranya maksud kakak. Rahmat mute. Diam nih. Gimana, udah bisa? Rahmat, kasih mute Rahmat. Apa itu? Ya, Kasih kalau mute, mau tadi dia tanya tombol boleh di mikrofon chat tuh. aja di live Bisa chatnya. Mute. Mute dulu deh. Tekan tombol mikrofon tuh yang Di tulisan mute all aja. Woi, Rahmat, kau ini. Oke, baik. Kita lanjut ya. Udah mulai tenang nih. Oke, adik-adik, semangat. Kak, Zoom-nya bakal di-record. Ya, benar. Nanti khusus untuk hari ini bakalan kakak record ya, karena hari ini super duper banyak nih soalnya, 20 soal. Oke, nggak apa-apa, nanti bisa dilihat di YouTube Ekodu, akan kakak share nanti video ini di live di Ekodu YouTube ya. Oke, untuk soal yang kelima, adik-adik, silahkan. Algoritma. Wah, algoritma apa ini ya artinya? Oke, ada yang jawab deh nih di live chat. Bener, Adristi juga deh. D, Kak, prosedur pemecahan. Iya, bener. Deka. Kita langsung bahas saja. Algoritma artinya adalah prosedur pemecahan. Ini ya, algoritma itu prosedur pemecahan. Nah, gimana nih Kak arti dari kata-kata yang lain untuk menambah kosakata? Oke, kalau irama itu apa Kak? Turun naiknya lagu. Untuk alegori itu apa? Cerita yang mendidik. Nah, nada dasar dan cara alternatif ini sudah biasa ya. Dan lazim juga bahasanya. Sampai di sini kita lanjutkan. Lanjut. Skuy. Masuk soal ke-6 ya. Nah, untuk soal yang ke-6, kita sudah masuk di materi antonim. Apa nih bedanya sinonim sama antonim? Sinonim persamaan, antonim lawan kata, Kak. Mantap banget. Ya, langsung saja soalnya. Aliansi, lawan kata aliansi nih. Dari sini ada C ya. Oke. Mahdi juga C. Silakan adik-adik. Lawan kata. Alvan juga C ya. Permusuhan, Kak. Permusuhan. Iya benar. Langsung saja kita bahas. Yoi. Wah, banyak banget ya milih opsi C ya. Angga, Amelia. Wah, mantap. Demo. Kakak apa jawabannya? Ilham juga C, Netanya juga C. Oke, Skuy. Kakak jawabannya apa? C. Oh, berarti sekali kakak deh. Nah, jawabannya adalah C ya. Benar banget, permusuhan. Kenapa Kak permusuhan jawabannya? Nah, kita bahas ya. Silakan lihat nih di kotak yang berwarna orange. Aliansi. Apa itu aliansi, Kak? Ikatan antara dua negara atau lebih untuk tujuan politik atau bisa juga disebut dengan persekutuan. Jadi kalau persekutuan nih Kakak lingkarin ya. Persekutuan ini lawan katanya adalah permusuhan. Yes, benar. Persekutuan lawan katanya adalah permusuhan. Skuy. Lanjut soal yang ke-7. Masih dengan materi antonim. Silakan. Tuba. Lawan katanya. Wah, Gani udah muncul aja nih ya. Berarti soalnya udah pada dibahas nih ya. Madu. B. Kenapa nih jawabnya B? Karena tuba itu tumbuhan yang beracun, Kak. Tuba itu racun, Kak. Oke, benar ya. Udah gitu. Madu obat. Bener banget. Oke, baik kita bahas dari Nisa juga B ya. Wah, dari Rahmat nih. Dari peribahasa, Kak. Oke, air susu dibalas air tuba ya, Rahmat. Nah, baik. Tuba itu artinya racun. Bagaimana rasa racun? Pahit ya, tentunya. Nggak tahu. Nggak tahu, belum pernah ngerasain, Kak. Ayo, Pak. Mau saya rasain campur baygon. Oke, jadi tuba itu lawan katanya adalah madu. Dilihat dari indikator rasa ya, Dik.
tuba itu rasanya pahit dan madu rasanya Manis. manis. Kayak siapa tuh? Terima Oke, kasih. lanjut. Manis kayak yang berjilbab. Oke, gimana bisa kita lanjutkan? Lanjut, Kak. Lanjut. Soal ke-8 masih dengan antonim nih adik-adik. Oke, ini soalnya deforestasi. Wow. Gani udah langsung jawab nih. Oke, Reboisasi. deforestasi ya. Reboisasi. Adisti juga, Fikran, oke, Rahmat juga. Netanya dengan opsi yang sama ya nih. Lopa, Amel juga. Wah, mantap banget ya di Hilbia. Waduh, semangat banget sore hari ini adik. Nanti jangan-jangan sahurnya jam 1 nih. Bangunin sahur, Kak. Wah, Strada ya, Strada D. Sampai banyak itu di Strada. Lula juga ada. Keren. Aulia juga ya, opsinya D. Zia juga D. Nah, udah banyak banget nih yang pilih D. Skuy, langsung aja kita bahas. Deforestasi. Jawabannya ya, lawan kata dari deforestasi adalah deforestasi ini penebangan hutan. Berarti lawan katanya Reboisasi, penanaman hutan, ya, penanaman benar. Reboisasi. pohon kembali. Penanaman hutan yang gundul. Iya, benar. Penanaman kembali hutan yang gundul. Dulu gundul tuh. Penanaman hutan, gimana penanaman hutan tuh? Oke, baik. Penasaran nggak dengan soal yang ke-9? Enggak juga, sudah lihat, Kak. Udah nggak ada lagi ya tulisan antonim atau sinonim. Nah, soal apa nih, Kak? Soal nomor 9. Mari kita lihat. Wow, udah soal kuantitatif nih ya. Waktu di negara, oke. Adik Gani sudah dapat nih opsinya D, Mahdi juga. Sebelumnya kakak mau baca dulu ya. Waktu di negara S adalah 3 jam lebih cepat dibandingkan dengan negara M. Ya, jadi negara S ini waktunya 3 jam lebih cepat dibandingkan dengan negara M. Sebuah pesawat terbang bergerak dari S ke negara M pukul 5 pagi, ingat, dan tiba 4 jam kemudian. Pada pukul berapa pesawat itu tiba di kota? Nah, pada pukul berapa pesawat tersebut tiba di kota M? Oke, Rahmat 6. 6. Nggak paham. 5 tambah 4 kurang 3. Iya, benar. Kenapa ya? Dikurang 3? Karena selisih Ada jamnya. selisih, Kak. jam. Jadi 3 jam. Karena perselisihan jam. Iya, benar banget, Dik. Ya, kita bahas saja ya. Bahas yuk. Bahas. Abaikan dulu perbedaan waktunya. Lalu, lihat kembali. Pesawat berangkat jam 5 pagi. Tiba 4 jam kemudian. Artinya dia tiba jam 9. Ini ya, tiba jam 9. Kemudian, karena waktu S lebih cepat 3 jam dibandingkan kota M, artinya jam 9 dikurangi dengan 3 jam. Yaitu pukul 6. Maka opsi yang tepat adalah 6 pagi. Oke, mantap ya. Mantap. Gimana adik-adik? Bisa dipahami sejauh ini? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa. Paham, Kak. Kalau Saya saya boleh bertanya, Kak? gimana sih, Kak, cara Boleh. bedanya, Kak, kalau kuantitatif itu? Gimana adik? Silakan. Kalau soal kuantitatif itu Saya ingin bertanya, apa ini agak menyimpang dari pelajaran ya? Apa ini Ekodo ini ngambil soalnya itu referensi dari Ekodo sendiri apa referensi dari lain nggak soalnya? Terima kasih. Oke, terima kasih adik ya. Nah, jadi untuk soal yang kita pelajari ya, untuk di Ekodo itu merupakan serapan dari beberapa soal-soal TIU yang muncul pada tahun-tahun sebelumnya. Dan itu soal-soalnya di Ekodo dimodifikasi lagi, Dik. Nah, bisa jadi angkanya atau apa penjelasannya gitu ya. Dan Berarti soalnya sama, tinggal diganti anunya aja angka-angkanya.
Iya, sama seperti soal-soal SKD di tahun-tahun sebelumnya. Dan ada juga dari sumber referensi seperti buku, seperti itu ya, Di. Oh ya. Makanya nanti adik-adik semakin rajin latihan. Sudah pernah ikut kuis? Di SKD kan ada websitenya ya, Belum. skd.ecodu.id kan websitenya. Terus Kak, yang tryout tuh kapan maksudnya Kak? Bukan. Oke, tryout bisa diselesaikan di website, Di. Ada di pilihan dalam website kita ya, di skd.ecodu.id. Nah, setiap kakak berikan jarkom itu selalu ada di bawah tuh deskripsi grupnya. Ada skd.ecodu.id, silakan buka. Oh, shit. Kakak lihat dulu ya, dari live chat ada nih, mini tryout nggak bisa terbuka, Kak. Oh, kalau mini tryout adik mau buka, silakan kerjakan dulu kuis. Jadi materi, setiap ada materi dan kuis diselesaikan dulu. Nah, setelah adik bisa berhasil di tahapan kuis, bisa dilanjutkan ke mini tryout-nya seperti itu. Jadi udah tersistem dia, Di. Kerjain dulu kuisnya, materi kan, pretest, lalu nanti akan lanjut ke tryout atau mini tryout-nya. Mana Gitu. di website nih Kak terus? Mana? Kan udah kita buka linknya nih di website itu kan. Oke, nanti boleh japri kakak aja, Di, untuk seputar website ya. Lanjut aja dulu. Kita lanjut aja dulu ya. Boleh? Oke, oke Kak. Japri aja nanti kakak. Oke, kita lanjutkan. Nah, soal yang ke-10 apa nih? D. Aritmatika sosial maksudnya materinya. Oke, silakan nih soalnya. Oke, C, Kak, C. jawab sih ya. C, D. Fikran ada yang jawab D. Oke, 48.000. Adristi 50. Apa, Di? 50. 50. C. Wah, udah ada beberapa opsi nih. Yang mana ya yang benar? 8.000. Gimana kalau kita bahas saja? Pasti lu hitung 33 menit. Oke, silahkan. Kakak beri waktu 3 menit untuk menyelesaikan soal yang ke-10. Silakan. Oke, dari Z juga ya. Z to everyone. Jawabannya D. Enggak Kak, bentar Kak. Hitung Kak. Ya, nggak apa-apa, Di. Silakan kalau mau dihitung ya. Jadi D, setiap 48. Oke. Rahmat Kurniawan juga dapat opsi D ya. Kak izin live ya. Boleh, Di. Oke, D. Wah, banyak banget nih ya yang opsi D ya. Diva juga D. Ilham, Nada. Kita tunggu ya teman kita tadi yang sedang menghitung. Kayaknya Ayo, semangat. Apa, Di? Sama kayak saya. 30 ya? Oke, Ana juga dia. Gimana? Mau kita bahas nih? Udah Kak, bahas Kak. Baik. Bahas Kak. Nah, ini kakak tampilkan trik cepatnya. Jadi kalau ditanya harga beli atau HB ya, maka rumusnya itu di 100 per 100 tambah persentasi N. Kelihatan ya di sana? Persentasi N dikali harga jual. Nah, jadi di sini persentasi N ini untung atau rugi. Kalau untung gimana? Bertambah atau berkurang uangnya? Tambah. Nah, jadi nanti bakalan kita tambah. Kata kuncinya di situ, Di. Untung ataukah rugi. Perhatikan apa di sini kata kuncinya? Laba. Ya? Berarti apa tuh? Persentasi untung atau rugi? Untung, Kak. Berarti dia persentasi untung ya. Persentasi untungnya 20%. Kita TC-in kuy. TC-in ya. Yuk, kita mulai trik cepatnya. Jadi di sini persentasi untung adalah 20%. Oke, 20% ya. Nah, sekarang yang ditanya apa, Di? Harga beli. Harga beli berarti harga beli. Harga beli ya. Nah, kalau harga beli kita tuliskan 100 sebagai pembilang nih. 100 per 100 tambah 20. Karena di sini untung ya, jadinya 120.
Kakak tuliskan dulu ya, 100 tambah 20. Nah, di sini ikuti rumusnya dikali dengan harga jual. Harga jualnya berapa? 60. 60. 60.000. Itu harga jual ya ini. Harga jualnya 60.000. Oke. Kalau nyari harga jual, Kalau harga jual yang dicari dibalik aja. 100 tambah N per 100. Tinggal dibalik di rumusnya. Oke, nanti di akhir kelas kakak share deh materi trik cepat aritmatika sosial ya. Ya, Kak. Ya. Lanjutkan nih. Jadi harga belinya berapa nih? 100 per 120. 100 per 120 kali 60.000. 120 kali 60.000. Nah, kali 60.000. C jawabannya? Bilangin Iya kosong benar. C ya jawabannya. Nah, ini kita coret nih. Coret 3. 60 bagi 12 berapa? 6. 5. 5. Nolnya ada berapa, Dik? Nolnya? 1, 2, 3, 4. Berarti 5. Nolnya 4 nih. 1, 2, 3, 4. Jadi opsi yang tepat adalah C. 50.000. Gampang banget ya. Ya kalau Nggak sampai nih. Nggak sampai 3 menit. Di TC-in aja. Trik cepat. Jadi kalau bentar ya. harga beli 100 per 100 tambah persentase N, atau kalau dia rugi berarti dikurang 100 dikurang persentase R. Gitu ya. Bentuk soalnya nanti itu SKD itu seperti kayak gini dia berubah angkanya atau ada model lain lagi Kak? Ada model lain lagi nih. Ada model lain lagi soalnya karena kan lebih tingkat kesulitannya juga bertambah. Jadi ini lebih ke konsep dasar dulu ya. Oke, gimana kita lanjut? Lanjut. Ada yang nanya 100-nya dari mana? Oke, ini 100 ya. Rumus. Gak sih? Rumus, Di. Iya. Kalau misalkan kita jabarin namanya trik cepat ya kan. Lanjut, Kak. Kalau 100 itu dari persentasi. Kalau persentasi full berapa? 100 ya. Oke, baik. Boleh di-mute, Di. Yang tadi aktifkan mic-nya boleh dinonaktifkan dulu ya. Baik. Siapa yang ribet tuh? Kita bisa lanjut nih. Ya, Lesson soal ke-11. Silakan adik-adik. Oke, Mahdi. A. Banyak soal. Kelvin A juga nih. Banyak lari ke MTK. Ya, adik. Banyak lari ke MTK soalnya. Karena kan kita TIU ya. TIU itu ada yang kemampuan numerik dan ada kemampuan verbal juga. Serta penalaran umum. Minggu semalam kita sudah bahas nih. Tes tulisnya kayak gimana ya? Bisa, Kak? Nanti boleh japri kakak ya. Oh, siap. Kan kakak jelasin gimana sistemnya. Atas nama adik siapa nih yang bertanya? Anjir. Izin lab. Lanjut, Kak. Ada yang live juga ya. On cam. Oke, baik. Kita lanjut ya. Kembali ke materi. Gimana tadi? Ada yang opsi A, ada yang opsi B. Ada lagi yang mau berikan jawabannya? Oke, Farel A ya. Wah, langsung aja nih Herlina A dan C. 13. Kita masih nomor 11 nih. Amelia A. Oke, baik. Banyak banget ya yang jawab A. Kita lihat. Mari kita bahas. Nah, kali ini kita gunakan metode analisis langsung dan bertahap. Maksudnya apa sih, Kak, analisis langsung? Ayamnya ada berapa ekor tadi, Dik? 50, Kak. Perhatikan ya. 50 ekor ayam. Berapa yang jantan? 27. Jantan 27. Nah, kita lihat ya, 50 ekor ayam. Ada 27 jantan. Berarti betinanya berapa tuh? 23. Nah, ini yang dimaksud dengan metode analisis langsung dan bertahap. Jadi adik bisa lakukan langsung tulis ya kan di kertas selesainya. Langsung aja tuh dianalisis.
secara bertahap juga ya. Berikutnya apa nih? 18 diantaranya berwarna Hitam. hitam. Berarti dari 27 yang jantan ini, 18 hitam, Dik. Iya. Oke. Maka ada 18 hitam total di kandang. Berikutnya kita lihat. 35 ayam yang hitam, ya kan? 35 ekor yang berwarna hitam. Artinya kalau jantannya tadi ada 18, berarti betinanya berapa supaya 35? Betinanya 17, Kak. Oke, betinanya 17, ya kan? 17 betina yang berwarna Hitam. Kemudian, apa nih pertanyaan soalnya, Di? Ayam Ayam berwarna hitam. Warna ya, hitam. benar. Ayam betina yang tidak berwarna hitam artinya, nah tadi total betinanya berapa? Total ayam betina 3, Kak. ya 23. Jadi 23 kita kurangin dengan 17 karena betina yang hitam tadi ada 17 ekor. Maka yang tidak hitam ada 6. Jadi opsi yang tepat adalah 6. Hah? Berarti ini dicari betina dong? ayam betina yang tidak berwarna hitam. 17-nya dari mana, Kak? 17-nya, nah perhatikan tadi kan di sini ada pernyataan ya, 27 ekor ayam jantan, 18 diantaranya berwarna hitam. Berarti 18 jantan itu hitam. Nah, total ayam hitam di dalam kandang ada berapa ekor? 35. Kita kurangin 35 kurang dengan 18. Berapa hasilnya? 35 kurang 18? 17. Iya, dari situ dapatnya 17 ya. Bisa dipahami? Oh, bisa, Kak, bisa. Bisa, Kak. Maka ayam betinanya tadi kan, nah berarti 23, nih ayam betina seluruhnya 23 kurangi dengan 17. Yaitu ada 6 ekor yang tidak berwarna hitam. Gimana? Kita lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut ya. Belum ada jam tengah 6, sudah lanjut nih. 6 WIB maksudnya. Di sini ada yang daerah atau Wita? Ada, Kak. Ada, Kak. Ada, Kak. Oh, ada ya. Kak. Ada. Kita lanjut. Lanjutkan, Kak. Silakan nonaktifkan mikrofonnya supaya teman-teman yang lain juga bisa mendengar dengan baik ya. Skuy, soal yang ke-12. Aduh, gampang banget nih soalnya. Oh, udah ada aja jawabannya ya. Dari Kanisa. Itu nih. Ini soalnya tentang Mute dong. Sebentar, ngitung, Kak. Ngitung, Kak. Iya, di mute dong. Oh iya, iya. Lanjut, Kak. Baik, kita lanjut ya. Lanjut, Kak.
Suaranya nggak ada, Kak. Suaranya hilang, Kak. Gak ada suaranya, Kak. Nggak ada suaranya, Kak. Kalau sekarang gimana? Udah. Oke. Untuk membentuk panitia, Ada, Kak. 2 orang calon ketua, 3 orang calon sekretaris, dan 2 orang calon bendahara. Nah, di sini ada clue, Dik. Setiap peserta ya tidak dapat menjabat 2 jabatan yang berbeda. Jadi hanya ada yang dipilih itu 1 ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara. Oke, ini kita gunakan metode peluang. Ya, banyaknya cara. Nah, berapa dari kandidat untuk calon ketua nih? 2, ya kan? 3-2. Sekretarisnya berapa? 3. Ada 3. 3. Bendaharanya? 2, Kak. 2. Nah, ini langsung kita kaliin saja, Dik. Hasilnya berapa? Ada? 12. Ya, benar. Jadi yang pilih opsi C tadi benar. Ya? Kenapa gitu caranya gampang sekali? Mantap banget. Tapi itu yang panitia itu nggak, itu cuman mengecoh doang kayak yang 1 orang 1. Iya, benar. Iya. Makanya saya mengecoh kayak artinya kan akan ada dipilih 1 orang ya. Banyaknya penyusunan atau banyaknya cara nih. Gitu, Dik. Ini nomor 11 apa nih jawabannya? Kak, kalau misalnya ini dicaloninnya 2 jabatan gitu, misalnya dicalonin ke ketua iya terus sama ke bendahara gitu, Kak. Nah, itu caranya gimana, Kak? Kalau seperti itu kita bisa gunain ya skema pohon nih. Kalau untuk ketua dulu ya. Ketua itu ada berapa tadi? 2. 2 ya. 1, 2 nih. Kelas 1 dan 2. Jadi ya. Lalu akan ada berapa sekretaris, Dik? 3. Ya? Akan ada 3 sekretaris, maka di sini akan ada 3 nih. Kelas 1, 2, ya, dan 3. Jadi kita bisa cari dengan diagram pohon juga bisa seperti ini ya. Nih, S1, 2, dan S3. Untuk bendahara ada berapa, Dik? 2. 2 ya. Jadi ada nih B1, B2. Apa ribut nih? Bisa di mute dulu, Dik. berapa tuh, Kak? Aktifkan mikrofonnya. Siapa aja ribut? Baik, gimana suara kakak bisa kedengaran jelas di sana? Jelas, Kak, jelas. Jelas. Jadi tadi ada yang bertanya ya, Kak, maksudnya 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan 1 bendahara itu apa? Jadi kan yang dipilih bakalan ada 1 orang. Cuman bagaimana cara pemilihannya gitu ya. Nah, di sini kan ada K1 ya, di K1. Terus ada S1 dan si B1 gitu ya. Udah 1 cara nih. Ya kan, Di? Coba perhatikan, Di. Setiap ada 3, ini kan cabangnya 3 ya. Ada 3 cabang. Nih, ada 2 lagi. Berarti di sini untuk di K1 sendiri udah ada berapa cara nih? 3. Ada 6 cara ya. Bisa dipahami maksudnya? Bisa, Kak. Kak, Oke. Ya. bentar, Kak. Kalau pakai rumus faktorial bisa nggak? Rumus faktorial. Kalau rumus faktorial itu lebih ke sistem apa ya? Urutan cara, namun tidak soal yang seperti ini. Oh iya, Kak. Oke, hari Kamis kakak akan share nih beberapa soal peluang. Ada yang pakai permutasi, ada yang pakai faktorial dan kombinasi. Gimana? Oke? Jadi adik-adik bisa bedain nih, kapan memakai faktorial, kapan kita gunakan kombinasi ataupun permutasi. Nah, jadi kalau soalnya seperti ini, cukup kita kalikan langsung di berapa kandidatnya. 2 kali 3 kali 2. Jadi banyaknya cara itu 12. Kalau mau dibuktikan tadi seperti temennya ada yang kurang paham ya. Nah, gini, bisa pakai diagram pohon. Untuk itu K2 juga bakalan ada berapa cara nih?
6 cara. 6 cara. Artinya totalnya semua ada berapa cara nih? 12. Iya, benar 12. Terbukti ya. Ada 12 cara. Berarti kalau Ya. soal ini Kak tinggal dikaliin aja tuh. Iya, dikaliin aja. Jadi kalau ada soal seperti ini, untuk membentuk panitia, nah kata kuncinya, kalau sudah kadangnya membentuk panitia, berapa kandidatnya? Lihat, ketua ada 2, berarti 2 kali 3. Nah, karena sekretarisnya 3 ya, kali 2. Langsung aja dikalikan kandidatnya. Itu menentukan banyak cara. Oke? Kita cuman, cara simpelnya cuman dikaliin aja Kak ya? Iya, benar. Dikaliin aja langsung, Di. Kalau peluang itu kata kuncinya itu selalu di mana kayak? Kalau buat apa materi peluang? Oke, materi peluang, lihat langsung opsinya. Kalau opsinya ada kata kuncinya cara. Nah, ketika kita bertemu opsi yang ada pilihannya berapa banyak cara, ya kan? Itu termasuk bagian peluang. Nah, anak-anak statistika wajib tahu nih ya, karena statistika dan peluang itu sejalan di materinya. Yang masuk statis ya. Gimana? Kita lanjut. Kan kalau misalnya ini kan dipilihnya 1 ketua, 1 sekretaris sama 1 bendahara. Iya, benar. Kalau misalnya pengen dipilihnya sekretarisnya 2 gitu Kak, dari 3 yang calon, saya pengen dipilihnya 2. Nah itu cari gimana Kak? Kayak kombinasi nggak ya Kak? Iya, lebih ke kombinasi, benar. Kalau dia tidak berurut, maka kita gunakan cara kombinasi. Cara kombinasi itu gimana Kak? Yang ada seperti ini di notasinya, kombinasi R dari N. Jadi di hari Kamis deh, hari Kamis kakak bakalan share kapan adik-adik gunakan permutasi, kombinasi, ataupun faktorial. Oke? Oke Kak. Oke, mantap nih. Kita lanjut ya. Lanjut Kak. Iya Kak. Siap. Wah, cukup baik ya. Nah, kita soal berikutnya, soal yang ke-13. Nah, nggak ada kakak lampirkan nih materinya. Kira-kira soal apa ya? Skuy. Harga 3 buku tulis. Wah, udah ada yang jawab nih. CNN. Jawabannya B, 32.500. Sama YK ya? Kakak, iya benar. SPL. Yang perbanding yang X sama Y itu di ini Kak. Iya benar. Eliminasi substitusi. Iya, eliminasi ataupun substitusi. Ya, benar ya, substitusi Muhammad ya. Dafa. Silakan nih yang mau menghitung, kakak beri waktu ya. 5 menit deh, cukup sepertinya. Iya Kak. Nah, kita misalin dulu. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, lakukan pemisalan. Misalkan buku tulis sebagai variabel apa, buku gambar variabel apa, bebas. Boleh gunakan PQ atau XY. Iya aja Kak. XY aja Kak. C. XY aja Kak. Oh, XY aja. Iya. Ini MTK dasar, iya. Benar Maca, MTK dasar nih ya, Di. Harga 3 buku tulis dan 2 buku gambar. Karena suka rumit kalau yang soal-soal kayak gini biasa. Harga 3 buku tulis dan 2. Gimana cara pecahin ini Kak? Ya, Dik, gimana? Enggak, cara kerjain soalnya ini kayak gimana kalau modelnya kayak gini? Nanti dibahas Bang. Gimana, kita bahas saja? Ya, bahas ya Kak. Oke, tadi ada yang pilih opsi Nanti aja Kak. Eliminasi, ada yang A ya, ada yang B. Oke, baik. Jadi jawabannya adalah B. 32.500. Kok bisa Kak? Yap, benar ya. Siapa yang benar? Raise your hand. Oke. Kak cek ya. Rila juga dapat B nih. Nah, gimana Kak? Langsung aja kita bahas. Yuk, skuy. Nah, kita misalkan buku tulis di sini sebagai variabel X.
Dan untuk buku gambar kita misalkan variabel Y. Y. Jadi, lihat Dik. 3 buku tulis. Artinya 3 X. dan berarti di sini tambah 2 buku gambar 2Y. Maka di sini dapat dituliskan 3X tambah 2Y sama dengan 11.500. Ini persamaan 1. Kemudian lihat 2 buku tulis berarti 2X dan 5 buku gambar berarti 5Y. 5Y-nya 15.000. Maka di sini dapat kita tuliskan model matematikanya 2X tambah 5Y sama dengan 15.000. Nah, kakak mau kasih trik cepat nih. Gimana kak trik cepatnya? Eliminasi, substitusi, atau campuran? Tidak, gampang banget. Satu ya. Variabel X, koefisiennya ada siapa aja di X? Koefisiennya ada 3 dan 2. 3 dan 2. Lalu hasilnya nih. Hasilnya ada 11.500. Kita tuliskan dulu ya 11.500 dan ada 15.000. 15.000. Oke, variabel Y. Koefisiennya siapa aja di variabel Y? 2 dan 5. 2 dan 5. 11.500. Gimana kak caranya? Untuk Y, ya kan? Untuk mencari Y, kita tinggal kalikan silang aja, Dik. Jadi daerah yang ini merupakan Y, daerah yang ini ya, dan daerah yang sebelah kanan itu merupakan untuk menghitung si X. Nah, gampang banget nih. Y, kalikan silang, Dik. 3 kali 15.000. Berapa? 45.000. 5.000 kak. Kak, tulisin dulu ya. 5.000 kak. Ya benar, 3 kali 15.000. Nah, dikurang, kita kalikan di 11.500 kali 2.000. Jadi di sini kali 2 ya, 11.500 kali 2. 11.500 kali 2. Nah, kelihatan nggak tulisannya ya? 23. Kak, selanjutnya gimana Kak untuk penyebutnya? Lihat, perhatikan Dik. Ini ada angka 3. Kelihatan di sana? Apa suara angin nih? Ada angka 5, kelihatan? Ada suara angin. Siapa suara angin? Gimana? Ada suara. Iya. Ya, ada suara angin. Kakak bisa terdengar jelas kan tetap? Ya. Jelas Kak, jelas. Kalikan silang nih. 3 kali 5 berapa? 15. 3. Kita kalikan dengan 5. Iya, benar. Nah, tetap sama konsepnya dikurang ya. Berikutnya yang persilangannya di 2 dengan siapa? 2. Nah. Iya, benar. 2 dikali 2. Nah, maka untuk Y sendiri 3 kali 15.000 berapa? 45.000. 45.000. Oke, 45.000. Kita kurangi dengan 23.000. 23.000 ya. Per berapa nih? Per 15 dikurang 4. 11. Kak. Langsung kita dapatkan hasilnya nih 45 kurang 23 berapa? 22. 22 ya. Kakak singkat boleh ya? 2K. Ya. Per 15 kurang 4 berapa nih? 11. Jadi 2. Y-nya 2. 2K Kak. Ya 2K ya. 2000. Siapa yang suaranya sama kipas angin nih? Boleh deh di mute ya di. Nyanyiin. Dia lagi di jalan nih. Kayaknya lagi Masuk angin. Kayaknya dia lagi bukber. Suara kakak bisa terdengar jelas kan di sana? Jelas Kak, tapi banyak angin Kak. Banyak angin Kak. Besar sekali suara anginnya nih. Dia lagi OTW. Itu yang Aulia, itu bukan nggak sih? Aulia Zahwa. Dia lagi OTW nih. Dia lagi OTW. Mute dulu dong. Aulia Zahwa. Mute dong, mute. Dari kakaknya biasanya bisa. Kakaknya bisa bantu mute Kakaknya aja. bisa nge-mute Kak. Suara angin. Aulia,
Dia mau bukber tuh, Kak. Di-kick aja, Kak. Nah, udah, Kak. Gimana? Sudah. Lanjut, Kak. Bentar ya, masih buffering nih. Oke, Kak. Apa dia? Budak kodak. Maaf ya, Dik, ada gangguan sedikit. Apa-apa, Kak? Cek ya. Kalau Jadi minta- tadi udah hilang nih suara anginnya. Sudah. Bentar ya, saya coba cek dulu. Suara kakak masih bisa terdengar jelas ya, Dik? Masih, Kak. Masih, Kak. Ya, baik ya. Tadi kita sampai di soal yang ke-13 ya? Ya, Kak. Bentar ya, coba kakak cek dulu. Gimana slide-nya sudah tampil di sana, Dik? Belum, Kak. Belum, Kak. Belum. Belum, Kak. Sesuai kode. Atas nama Pak Bangkit. Bisa menuju lokasi. Udah ada yang berbuka puasa nih? Belum, Kak. Lagi beberapa menit. Bukber bareng, Kak. Bareng, Kak. Oke, boleh di-unmute dulu ya. Bentar, kakak cek. Tadi sampai soal nomor 13 ya? Oke. Kakak cek juga. Boleh deh berbincang dulu sesama teman-temannya nih. Sembari Enggak. kakak juga cek ya. Enggak punya teman, Kak. Farid Aibsa bergabung. Gani. Lalu Anggir. Gani. Pasti ketemu bau ya. Anjir. Mana sahabat lu, Gani? Lagi terbang tuh ke Semarang. Anjay, Semarang. Hadit. Gue lagi transit jam berisik. Anjay, gila. Transit, anjir. Ketemu di Jogja ntar. Gimana? Sudah tampil? Adik-adik? Oke, Kak. Di sini buffering ya. Kita coba ulangi lagi. Apa nama buffering, Kak? Coba cek. Tadi di sini kita tuliskan kembali 3, 2, ya kan, Dik? Dan untuk hasilnya itu diletakkan di tengah. Kakak ulangi lagi ya, step by step-nya. Kasihan, kakak ini nulis ulang. 500 dan ada 15.000. Udah capek nulis, Kak. Koefisien Y tadi siapa, Di? 2 dan 5. 2 dan 5. 5. Oke, jadi konsepnya di sini kalikan silang. Yang di ruas kiri ini untuk variabel Y. Untuk ruas kanan itu variabel
X langsung aja ya. Ini bisa Oke, di kita kalikan bisa tiga. di 3 kali 15.000 berapa? 45 Kak. Iya, 45.000. 45.000 ya. 45.000 45.000. Lalu kurangin 2 dikali 11.500 tadi? 23 Oke, 2.000 per 11. Kenapa tadi 11? Ayo. 15 Masih kurang ingat? 4. Iya, ini ya. 3 dikali 5, 15. Kali 2. 2 kali 2. Ih, pinter banget itu siapa dah? Dengan 2 2. kali 2 kurang 4 4. ya. Maka 11. di sini Y-nya berapa tadi? 22. 22 Per 11. 2 K per 11. per Yaitu 11. hasilnya berapa nih? 2. 2.000. Nah, kalau X coba dicari sendiri. Atau kita cari bareng-bareng ya. Yang mana nih yang dikalikan, Di? 5 kali 5 kali 11.500. berapa? Hasilnya 5 dikali 11.500. 7.500. 57. 57 enggak sih? 7.500 Kak. Ya, 57.500 dikurangin dengan 2 kali 30.000. 30.000 dari mana, Di? Ayo. 15 kali 2. 2 dicari. Oh, boleh. Biar hemat waktu. Boleh. Ya. Ini ya. Hadit. Kenapa ngerokok Hadit? Maaf. Aku lagi transit, maaf. Hadit. Dia buka puasa dulu, kurang ajar. Oke, baik. Jadi di sini karena Y-nya 2, kita substitusi aja ya. 3X tambah 2 dikali Y-nya berapa tadi di sini? 2.000 ya. 2 kali 2.000. Boleh metode campuran nih pakai substitusi ya. Sama dengan 11.500. Ya. Berarti di sini 3X tambah berapa? 4.000, Kak. Langsung aja kita pindahkan. Berarti di sini dikurang 4.000 berapa? 7.500. 7.500. Iya, benar. 7.500. Maka X-nya berapa, Di? 3X kok. 2.000. Terus 500. 2.000. Oke, 2.500. Berarti yang ditanya apa? Yang ditanya nilai apa? yang ditanya nilai 5 buku tulis, 10 buku gambar. Oke, 5 buku tulis. Artinya 5 X atau 5Y? 5 dikali 2.500. 5X Ditambah 5Y. 10Y. 10Y. Tambah 10Y. Ini ya yang mau kita hitung. Oke, langsung aja kalikan 5 dikali 2.500. 12.500. 12.500 ditambah Dikali dengan tambah 20.000. karena 25.000. ya, Tambah 20.000, Kak. 20.000. 20.000. Oke, 20. Hasilnya berapa, Ji? Jadi 32.500. 32.500. Bingung. Oke, jadi opsi yang tepat apa nih? B. B ya. Nah, itu yang 3X itu 3X kali 2 3X tambah 2 kali 2.000 itu dimasukkan salah satu substitusi ya kayak. Iya, benar. Salah satu persamaan yaitu persamaan 1 ya. Ini kan? Kalau misalnya kita masukin ke persamaan kedua nggak apa-apa Kak atau sama? Bisa jadi mau kamu substitusi di persamaan 1 ataupun 2 tetap bakalan sama hasilnya kok. Oh, baik, Dapat 2.000 dari mana nih? Ya Kak, dari mana? 2.000 yang mana? Ini ya? 3X plus 2 terus ini yang 2.000 yang ada kurung. Tanda kurung. Karena Y 2.000. 3X plus 2 nah ya. Kan tadi Y-nya. Nilai Y-nya kan tadi 2 Kak. Udah tahu. Oh, 2 kali 2.000. Saya kira 2 biji. Astaga. Kak, nanti PPT-nya sedikit. Terus nih kayak ini. Oke, Kakak ganti deh. Perhatiin biar lebih cepat. Malam, sorry. Lapar nih. Gara-gara faktor lapar nih. Buka puasa dulu lu. Belum buka nih. Perlu Makanya lagi nih. Kali 2.000 deh.
Nunggu anu nih, nunggu buka. Oke, gimana kita lanjut ya? Lanjut, Kak. Lanjut aja, Kak. Lanjut, Kak. Wah, lanjut nih soal berikutnya ya. Soal yang 14. Nah, soalnya tentang deret. Oke, Nisa udah dapat jawaban B. B Kak. Tambah 1 kali 2. Benar-benar. Bener banget. Jadi polanya itu ditambah 1, Dikali lalu 2. dikali 2. Ya, ini ditambah 1 ya. Ini nggak ikut nih, ini penomoran tadi. Ini ditambah 1, 2 tambah 1, 3. Lanjut dikali 2. Berarti yang ini diapain, Di? Ditambah. Ditambah 1. Berapa? 7. Tambah 1, 7. Lanjut 7 dikali? Kali 2. Kali 2, 14. Range itu Kak, 1 itu bilangan ya Kak? Range tadi. Dia. Tadi? Oh, tidak. Maaf ya, ini Tuang, tadi Kak. penomoran nih, mau Makanya buat tadi kirim saya 14. ini pola ganjil, dia ganjil, bilang ganjil. Oke, maaf ya. Tadi Kakak belum sempat hapus penomorannya. Oke, jadi opsi yang tepat adalah B. B. Oke, lanjut. Nah, soal 14 sampai nomor 18 ini tentang deret loh. Oke, berikutnya. 6, 9, 18, 21, 42, dan 45. Kali 2 tambah 3. Kali 2 tambah 3. Kali 2. Kali 2 tambah 3. Tambah 3. 3 kali 2. Tambah 3 kali 2. Apa nih? Tambah 3 kali 2. Kak. Yang A. 3 kali 2. Yang A. A, oke. Ada yang A, ada yang E tadi ya? A. Yaps, bener. Ya. Jawabannya A. Oke, seri yang pertama kita tambahkan angka ketiga. Angka 3 ya pada angka pertama. Mengalihkan angka kedua dengan 2. Jadi di sini untuk yang pertama, ya kan di sini 45 kali 2 ya. Dikali 2. Ya kan? Terus 90-nya ditambah 3. Kayak gitu ya. 45 kali 2. 90. Oh iya benar. Kali 2 tambah 3 kan? Ya benar. Tambah 3. Ya. Jadi di sini dia tambah 3 dulu di sini. Iya, tambah 3 baru kali 2. Terus iya benar, kali 2. Lanjut di sini gimana? Lanjutkan Kak. Tambah 3 lagi. Tambah 3 kali 2. Iya, jadi polanya tambah 3 kali 2. Tambah 3 kali 2. Gitu. Nggak bisa cuman tambah kali harus tambah kali gitu. Itulah uniknya deret. Jadi kita harus bisa temukan pola nih. Oh, berarti bebas berarti ya. Misalnya kalau tambah bisa kali-kali bisa gitu. Iya, benar. Maka harus banyakin latihan ya untuk deret. Soalnya deret ini unik banget, banyak sekali polanya gitu. Cara belajarnya deret tuh gimana? Boleh nanti Kakak share. Jadi deret itu ada dia metode yang tingkat 1, ada yang tingkat 2 berdasarkan levelnya. Nanti bakal Kakak share ya di akhir kelas. Oke Kak. Berarti yang pertama Kakak bakal share modul aritmatika sosial, dan yang kedua Kakak akan share tentang deret. Aljabar. Oke. Kita lanjut. Oke, ada pelajaran aljabar Kak? Lanjut. Oke, soal yang ke-16 nih. Udah buka nih Kak. Kak. Oke, selamat berbuka ya. Nih, C ya. Selamat buka. Ciring. Nisa juga C, Marik C nih. Nisa juga 10 Kak. C Kak. 2 dan 10. Iya Kak, yang C. Oke, kenapa alasannya C? Coba. Itu kan lompat 1. 2. Naik 2. Dikali 2. 4. Kalau 10 dia kurang. Terus? Tambah 2 itu Kak. Tambah 2. Tambah 2. Enggak nih. Coba. Lompat 1 Kak. Lompat 1 Kak. Dari tambah awal Kak. 4 ke 6, 4 ke 6, 6 ke 8. Iya, benar banget ya. Kita lihat ya. Kunci serinya itu di kelipatan 2 ke atas untuk kunci seri yang pertama. Dan yang kedua itu kunci seri yang kedua kelipatan 2 ke bawah. Iya benar, selang-seling kelipatan 2. Nah, perhatikan ya, Di. Oke, perhatikan nih. Berarti ini yang pertama ke angka 4.
Selanjutnya ke angka berapa nih? Ke angka 6. Selanjutnya ke angka 8. Oke, berarti yang berikutnya mundur ya. 4, Iya. 6, 8. Terus habis 8 berapa? Ke titik-titik. Ini arahnya lihat yang di bawah. 10, Kak. Iya, benar. Di sini berarti 10. 10. Lalu di sini 10. 2. 2. Jadi opsi yang tepat adalah C. C, Kak. Wow, Soal berikutnya. gitu tuh. Soal yang ke-17. Silakan. 2, 3, 6, 9. Wah, Mahdi sama Adisti udah dapat nih. Kak, 5, 4, dan 8. Iya, ya. Banyak yang jawab E nih. Dari Rila juga E, Diva juga E. Wah, Nisa E juga ya. Oke deh, kalau gitu kita bahas saja, Kak. Ya, kita bahas. Ini polanya gimana, Kak? Ada yang masih ngitung? Ada yang mau masih mencoba nih? Polanya kayak gitu. Pola. Iya. Baik, kita Kali bahas. 3. Kali 3, Kak. 18 kali 3. Kali 3. Ada berapa seri di sini? 2. Iya, ada 2 seri ya, Dik. Nah, yang pertama 2 ke 6 terus ke 18. 2 ke 6. 6 ke 18. Terus 18 ke titik-titik yang di bawah. Berarti yang ini urutannya di 27 terus 9 terus 9 ke 3. Ya, oke. Nah, perhatikan yang di atas ini kali 3 bukan? 2 ke 6 Iya. dia Kali 3. Kali 3. Bawah 6 kali ke 3. 18 gimana? Kali Kali 3. 3. Berarti 18 diapain, Di? Kali 3. Kali 3. Berapa hasilnya? 54. Iya, 54. Kalau yang ini gimana? 3, 9, Kali terus 3. 27. Kali 3. Kali Kali 3 tiga. juga. Berapa 27 kali 3? 81. Jadi opsi yang tepat adalah E. Oke, mantap. Lanjut. Soal berikutnya. Nah, yang terakhir nih untuk deret. Yo. 6, 8, 10, 11, 14, dan 14. Yang B. Adik diminta untuk 2 angka Tambah berikutnya. 4, Kak. Tambah 4. Oke. Tambah 4 tambah 3. Tambah 4 tambah 3. Tambah Oke, 3. tambah B, 4 Kak, tambah 3. jawabannya, Kak. Tambah 3. Bener gak ya tambah 4 tambah 3? Tambah 4 lah. Kan 18. Iya, tambah 4 tambah 3 kan? 6, 10. Nah, jadi seri 1 mana nih? Seri 1 tambah 3 atau tambah 4? Tambah 4. Tambah 4. Ke 10, ke 14. 6 ke 10 ke 14 itu seri 1 ya. 6 ke 10 ke 14. Terus 14 ini ke ditambah titik 4. 18. 18. iya benar 18. Tambah Iya, 4, ada yang B. 14. Terus yang ini 8 ke 11 Tambah 3. Tambah 3. 17. 17. Terus tambah 14. 17. 17. Jadi opsi yang tepat adalah Yang ya. B. Buka Oke. puasa. Oke, buka puasa. Nah, berikutnya ya. 2 soal lagi nih, Di. Semangat dong. Ada yang udah berbuka ya? Belum buka puasa. Masih lama, Kak. Masih lama. Kak. Sama deh kita berarti. Yuk, silakan soal nomor 19, Di. 96. Banyak nih yang memang yang milih C ya. Ada yang Iya, tahu Kak. caranya? Boleh nih dijabarin. Perbandingan lurus, Kak. Nilai, Kak. Nilai. Iya. Benar ya. Langsung saja kita lihat di sini ya. Yuk kita bahas. Ada 130 meter kain untuk berapa baju, Dik? Buka. 40 berarti. 130, 40, 15 untuk Per 40, ya kan? Nah, nih. Iya, Apabila Kak. tersedia 312, ini perbandingan apa nih? Senilai atau berbalik nilai? Senilai. Yang satuannya meter mana nih? Ini satuannya meter ya? Dengan senilai. Iya. Kain. Berarti ini 300? 12. Dan yang di bawahnya kita misalkan Kain. X. Ya, perbandingan senilai ya. 302. Iya. Jadi gimana nih cara mencari X-nya?
Kali silang. Dikali 40 per 130, Kak. Bagi aja Kak, dibagi tuh Kak. Bisa dibagi Kak? Ya, boleh. Disederhanakan. 312 ya kan? Dikali 40. Atau bisa ditulis seperti ini ya, bagi 130 per 40 karena dia perbandingan senilai. Atau bisa juga menjadi kali silang ya, 312. Mana yang mudah bagi adik-adik? Bebas sih, mau gimana caranya ya. Kali Bebas sih. 40 per 130. 30. Berapa hasilnya? 96. Ya, 96. 96. C. Mungkin ada yang kurang tahu kali Kak kalau buat perbandingan senilai sama berbalik nilai membedakan gimana tuh Kak? Cara membedakannya gampang banget nih. Sekarang perhatikan, yang satuannya meter berapa? 2. 2. Oke, 130 ya. Ini kasus yang pertama. Kasus yang pertama. Nah, 130. Terus yang kedua berapa nih? Ada 312. 312. Ini cara ngapain sih? Cara nentuin apa? Nentuin perbandingan senilai atau berbalik nilai. Ini kain ya, terus di sini berapa banyak bajunya gitu kan. Nah, kalau dia 130 meter, dapat membuat berapa baju, Di? 40 potong. 40 baju. Nah, pertanyaan kakak, kita lihat arah panah ya. Arah panah itu menunjukkan angka yang terbesar. Nah, 130 sama 312 yang paling besar siapa? 312. Pertanyaan kakak, semakin banyak kain yang tersedia, bajunya semakin banyak apa sedikit? Semakin banyak. Artinya, arahnya ini pasti ke bawah juga ya? Ya, iya. Nah, ini yang disebut dengan perbandingan nilai. sama ya, arahnya sama-sama ke bawah. Yang berbalik nilai biasanya soal pekerja, benar Adristi. Skuy, kita lanjut lah. Kalau Ya? misalnya kayak itu yang kata berbalik nilai biasa bekerja, terus kecepatan itu berbalik nilai bukan Kak? Yang mana, Di? Kalau kata kuncinya kecepatan itu kayak soal tentang mengenai pertanyaan kecepatan itu berbalik nilai. Kalau kata kunci untuk berbalik nilai biasanya menentukan banyak pekerja. Seperti itu sih. Nah, langsung aja soal ke-20. Cek soal 20 nih. Terakhir nih. Pekerjaannya, pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam 22 hari. Kalau dikerjakan oleh 20 orang. Berbalik nilai. Ada rekapan jawabannya enggak Kak di bagian? Ada kan Kak nanti Kak? Ada di akhir. Ada di-share kan Kak? Yap, benar. Bakal kakak share sama modul yang kakak janjikan tadi ya. Siap Kak, makasih banyak Kak. Makasih Kak. Sorry ngerepotin Kak. Oke. Ya, nggak usah malu-malu. Ya, silakan Di, opsinya yang tepat apa nih soal terakhir? Ya, selamat berbuka ya Angga Firmansyah. Ya Kak, saya juga selamat berbuka. Saya lagi berbuka. Ya. Pembahasannya ada di mana? Yang mana tuh Farel? Pembahasan yang mana? Kenapa nggak diucapin sih Kak? Ya boleh, silakan. Oke, gimana nih? Ini berbalik nilai kan Kak ya? Iya benar, berbalik nilai. Yang tadi saya tanyakan Kak, bukan ya? Kecepatan di pekerjaan ini. Ya, itu juga sih. Gimana? Apa opsi yang tepat nih untuk soal nomor 20? Tadi D ya. Ada teman-teman yang dapat D nih. Kak. Sabar. Bentar ada bala aja. Oke, ya. 15. Kak, jadi berbalik nilai itu semakin ke sini semakin sedikit itunya Kak ya? Iya, benar. Oh iya ya. Itu dihitungnya dari atas apa ke bawah Kak? Cara kita biar tahu itu. Kalau berbalik nilai lebih gampang daripada yang senilai. Langsung aja kita bahas. Gimana? Ya, siap. Bahas Kak, lanjut. Oke, baik kita bahas ya. Jadi, perhatikan dulu di kasus yang pertama. Nah, yang pertama itu apa, Di? Selesai dalam 22 hari. Berapa pekerjanya? 20 orang. Langsung aja kita kalikan 22
hari ya. Nih kita kalikan dengan, karena kalau senilai dia langsung aja dikalikan gitu ya. Kalau tidak senilai, Kalau senilai dia pakai perbandingan atau proporsi. kalau tidak senilai. Ini berbalik nilai, soal nomor 20. Oh Ya. iya. Anggi mau jelasin nih ngap. Ai ngap. Kita lihat di tadi 22 hari kalau dikerjakan berapa orang? 20 orang. 10 orang, Kak. 22 kali 20. Langsung aja kita kalikan di. Berapa nih 22 kali 20? 460. 140. Nah, kita buat di sini ya, hari sama dikali orang tadi ya. Hari dikali orangnya. Lanjut, yang kedua, setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Jadi, kita lihat nih, waktunya. Waktu yang tersisa berapa lagi, Di? 6 hari. 2 hari. 22 kurang. Berarti 22 kita kurang dengan 6. 6. 10-nya kan udah dikerjain. 10. 10 dikurang 10. 6. Berarti berapa nih? Berapa hari lagi? 6. 6 hari. 22 kurang 10. 6. 12 kurang 6. Aduh, ada suara apa tuh? Ada DJ. Udah? Bisa kita lanjut? Boleh, Kak. Lanjut aja Kak, lanjut Kak. Lanjut. Baik ya. Jadi Di, untuk kasus yang kedua, tadi sudah diselesaikan nih ya, selama 10 hari. Berarti setelah dikerjakan 10 hari, yang 10 hari itu ada berapa orang? 20 orang. Sama ya, tetap 20 orang ya. 20 hari tadi dikerjakan oleh 20 orang. Berapa nih? 200 orang. hari kali orang ya kan? Hari kali orangnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita kurangin nih antara yang ini dan yang pertama. Jadi kasus yang kedua dan pertama kita kurangin ya. Kita kurangin dulu nih. 440 dikurang 200 berapa? 240. 240, Kak. Ya, berarti 240 ya kan? Dibagi. 240 apa nih? Hari kali orang. Iya, hari kali orang kan? Nah, kenapa ini tetap kita tulis nanti supaya adik-adik lebih mudah ya? Oke, di sini kita punya berapa hari lagi? 6 hari, Kak. Hari lagi langsung aja. Bagi 6 hari ya. Berapa Di? 240 bagi 6. 40, Kak. Harinya bisa kita coret? Boleh. Berarti di sini 40 orang. 10 orang. Nah, yang ditanya apa di soal Di? Tambahan. Pasti diperlukan tambahan pekerja. Kalau yang ditanyakan adalah tambahan, artinya mula-mula ada berapa orang yang bekerja? 20 orang. 20. Jadi tambahan itu sama kayak delta ya. Orang 20 ya. Iya. Berarti karena dibutuhkan 40 orang nih kalau kerjanya 4 hari kan, kita kurangin aja 40 kurang 20. Butuh berapa bekerja lagi? 20 orang. Benar, butuh 20. Pikir 40 ya. Kalau 40 itu total semuanya pekerja Iya, itu yang kan. Jadinya Kak ya? Tapi kata tambahan itu Kak ya? Iya benar. Maka di sini Kakak lingkarin ya. Tambahan itu sebagai kata kunci. Tambahan maksudnya berapa orang lagi nih? Kan tadi awalnya ada 20 ya. 20. Jadi kalau 6 hari kita butuh berapa orang tadi? 40 orang. Kurang berapa lagi supaya 40 orang? 20. Iya, jadi opsi D yang tepat ya. Kok dikurang kan tambahan? Iya kan. Kan itu kan udah. Kan itu udah 20 orang. 20 orang. Udah tambahin berapa orang lagi setelah jadi 40 orang. Gitu. Jadi Kak enggak digabungin hasil yang dengan kerja yang awal Kak? Tidak Di.
Jadi di sini rumusnya kan, maka tadi kakak ada tuliskan 440 hari kali orang. Gitu kan? Dan yang di bawahnya tadi 10 hari siap nih. Dikerjakan sama si 20 orang. Berarti 200 hari kali orang. Kita kurangkan dulu kan, karena sudah selesai selama 10 hari. Jadinya 240. Nah, sisanya berapa hari lagi tadi? 22. Dikerjain 10, berarti tinggal 12. Terus nggak kerja 6 hari. Berarti udah berkurang lagi harinya. Tinggal 6. Maka 240 per 6 yaitu 40. Baik. Nah, selesai sudah ya materi kita pada hari ini. Ya. Oh, ya terasa ya, Dik? Iya, Lebih Kak. kurang 100 menit bersama kita. Tunggu tunggu rekapan jawaban. Baik, oke deh. Nah, Terima pesan kasih, dari Kak. kakak, Terima try kasih, and Kak. try if you wanna success. Jadi banyak-banyakin latihan. Yakin deh, ketika kamu banyak latihan, oh ini model soalnya gini ya, kayaknya ini model soal yang kukerjakan dulu lah. Nah gitu, jadi banyakin latihan. Kakak yakin kamu pasti bisa. Semangat. Terima kasih, Kak. Makasih, Iya, Kak. Kak. Makasih banyak motivasinya, Kak. Iya. Terima kasih ya untuk partisipasinya dan semangat hari ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Bye-bye, bro. Makan, bro. Ingat makan. Dah. Aku daftar STPI.